Perkenalkan, nama saya Christine Persulesi, mahasiswa D3 Kebidanan Stikes Pasapua Ambon. Di sini saya akan menjelaskan materi perkuliahan saya, yaitu tentang uterotonika. Uterotonika. Uterotonika adalah zat yang meningkatkan kontraksi uterus. Uterotonika banyak digunakan untuk induksi, penguatan persalinan, pencegahan serta penanganan perdarahan postpartum, pengendapan perdarahan akibat abortus incompleticus, dan penanganan aktif pada kala persalinan. Pemberian obat uterotonika adalah salah satu upaya untuk mengatasi perdarahan pasca persalinan atau setelah lahirnya plasenta. Namun, pemberian obat ini sama sekali tidak diperbolehkan sebelum bayi lahir. Keuntungan pemberian uterotonika ini adalah untuk mengurangi perdarahan kala 3 dan mempercepat lahirnya plasenta. Macam-macam uterotonika. Yang pertama, alkaloid ergot atau metergin. Yang kedua, oksitosin. Yang ketiga, misoprostol atau prostaglandin. 1. Alkaloid ergot atau metergin. Mekanisme atau cara kerja: pertama, mempengaruhi otot uterus berkontraksi terus-menerus sehingga memperpendek kala 3 atau kala uri. Kedua, menstimulasi otot-otot polos terutama dari pembuluh darah perifer dan rahim. Ketiga, pembuluh darah mengalami vasokonstriksi sehingga tekanan darah naik dan terjadi efek oksitosin pada kandungan matur. Indikasi dan kontraindikasi alkaloid ergot. Indikasi: oksitosin sebagai stimultan uterus pada perdarahan pasca persalinan atau pasca abortus, yaitu induksi partus aterem, mengontrol perdarahan dan atoni uteri pasca persalinan, merangsang kontraksi setelah operasi sesar atau operasi uterus lainnya, dan induksi abortus terapeutik. Untuk kontraindikasi, persalinan kala 1 dan 2, hipersensitif, penyakit vaskular, penyakit jantung parah, fungsi paru menurun, fungsi hati dan ginjal menurun, hipertensi yang parah, dan eklamsi. Dosis yang digunakan untuk ergotamin tatrat, tablet oral 1 mg, tablet sublingual 2 mg, lar obat suntik 0,05 mg per mililiter, dalam ampul 1 ml. Untuk ergonovin maleat, suntikan 0,2 mg per mililiter, tablet 0,2 mg, disimpan pada suhu dingin. Untuk metilergonovin maleat atau metergin, ampul 0,2 mg per mililiter, tablet oral 0,2 mg. Untuk metisegrin atau maleat, tablet oral 2 mg. Efek samping: pertama, ergotamin merupakan alkaloid yang paling toksik. Kedua, dosis besar dapat menyebabkan mual, muntah, diare, gatal, kulit dingin, nadi lemah dan cepat, bingung, dan tidak sadar. Ketiga, dosis keracunan fatal, yaitu 26 mg per oral selama beberapa hari atau dosis tunggal 0,5 sampai 1,5 mg per enteral. 4. Gejala keracunan kronik, yaitu perubahan peredaran darah pada tungkai bawah, paha, lengan, dan tangan jadi pucat, nyeri otot, denyut nadi melemah, gangren, angina pectoris, bradikardi, penurunan atau kenaikan tekanan darah. Yang kedua, oksitosin. Oksitosin merupakan hormon peptide yang disekresi oleh pituitari posterior yang menyebabkan ejeksi air susu pada wanita dalam masa laktasi. Oksitosin diduga berperan pada awal kelahiran. Cara kerja oksitosin. Bersama dengan faktor-faktor lainnya, oksitosin memainkan peranan yang sangat penting dalam persalinan dan ejeksi ASI. Oksitosin bekerja pada reseptor oksitosin untuk menyebabkan 1. Kontraksi uterus pada kehamilan aterem yang terjadi lewat kerja langsung pada otot polos maupun lewat peningkatan produksi prostaglandin. Kedua, konstriksi pembuluh darah umbilikus. Ketiga, kontraksi sel-sel miopital atau refleks ejeksi ASI. Oksitosin bekerja pada reseptor hormon antidiuretik atau ADH untuk menyebabkan peningkatan atau penurunan yang mendadak pada tekanan darah 9 diastolik karena terjadinya fosalidasi dan retensi air. Sebagai catatan, oksitosin dan hormon antidiuretik memiliki rumus bangun yang sangat mirip, sehingga menjelaskan mengapa fungsi kedua substansi ini sangat saling tumpang tindih. Kerja oksitosin yang lain meliputi kontraksi tuba Fallopy untuk membantu pengangkutan sperma, luteolitis atau involusi corpus luteum,
peranan neurotransmitter yang lain dalam sistem saraf pusat, dan oksitosin disintesis dalam hipotalamus, kelenjar gonad, plasenta, dan uterus, mulai dari usia kehamilan 32 minggu dan selanjutnya. Konsentrasi oksitosin dan demikian pula aktivitas uterus akan lebih tinggi pada malam harinya, menurut Hill et al. Tahun 1993. Pelepasan oksitosin endogenus ditingkatkan oleh persalinan, stimulasi serviks vagina atau payudara, estrogen yang beredar dalam darah, peningkatan osmolalitas atau konsentrasi plasma, volume cairan yang rendah dalam sirkulasi darah, dan stres. Stres dalam persalinan dapat memacu partus precipitatus yang dikenal dengan istilah refleks ejeksi fetus. Stres yang disebabkan oleh tangisan bayi akan menstimulasi produksi ASI. Pelepasan oksitosin disuplai oleh alkohol, relaksin, penurunan osmolalitas plasma, volume cairan yang tinggi dalam sirkulasi darah, menurut Grafer 1909. Indikasi dan kontraindikasi oksitosin. Indikasi yang pertama, indikasi oksitosin. Kedua, induksi partus aterem. Ketiga, mengontrol perdarahan dan antoni uteri pasca persalinan. 4, merangsang kontraksi uterus setelah operasi sesar. Kelima, uji oksitoksik. Keenam, menghilangkan pembekakan payudara. Untuk kontraindikasi, distres janin, prematurisasi, letak bayi tidak normal, disproporsi cephalopelvis, predisposisi lain untuk pecahnya rahim, obstruksi mekanik pada jalan lahir, preeklamsi atau penyakit kardiovaskuler dan terjadi pada ibu hamil yang berusia 35 tahun, resistensi dan mersia uterus, uterus yang starvasi, dan gawat janin. Dosis yang digunakan oksitosin. Untuk induksi persalinan intravena 1-4 ml per unit per menit dinaikkan menjadi 5-20 ml per unit per menit sampai terjadi pola kontraksi secara fisiologis. Untuk perdarahan uteri pasca partus ditambahkan 10-40 unit pada 1 liter dari 5% dextrose dan kecepatan infus dititrasi untuk mengawasi terjadinya atonia uterus. Kemungkinan lain adalah 10 unit dapat diberikan secara intramuskuler setelah lahirnya plasenta. Untuk menginduksi pengaliran susu, 1 tiupan atau FUB disemprotkan ke dalam tiap lubang hidung ibu dalam posisi duduk 2-3 menit sebelum menyusui. Efek samping oksitosin, spasme uterus atau pada dosis rendah. Kedua, hiperstimulasi uterus sembilan membahayakan janin, kerusakan jaringan lunak atau rupture uterus, keracunan cairan dan hiporaptremia pada dosis besar, mual muntah, aritmia, anafilaksis, ruam kulit, aplasia plasenta, emboli amnion, kontraksi pembuluh darah tali pusat, kerja antidiuretik, dan reaksi hipersensitivitas. Ketiga, misoprostol atau prostaglandin. Misoprostol adalah suatu analog prostaglandin L-sintetik yang menghambat sekresi asam lambung dan menaikkan prostetik mukosa lambung. Mekanisme atau cara kerja. Setelah penggunaan oral, misoprostol diabsorpsi secara ekstraktif dan cepat dideeksprikasi menjadi obat aktif. Asam misoprostol, kadar puncak serum asam misoprostol direduksi jika misoprostol diminum bersama makanan. Indikasi dan kontraindikasi misoprofil atau prostaglandin. Indikasi yang pertama, induksi partus aterem. Kedua, mengontrol perdarahan dan atoni uteri pasca persalinan. Ketiga, merangsang kontraksi uterus post atau operasi uterina. Induksi abortus terapeutik, uji oksitosin, dan menghilangkan pembengkakan mamai. Untuk kontraindikasi, untuk proteksi GL, misoprostol dikontraindikasikan pada kehamilan karena risiko aborsi. Pasien-pasien harus diberitahu untuk tidak memberikan misoprostol kepada orang lain. Efek samping dapat menyebabkan kontraksi uterin. Dosis yang digunakan, karbopros, trometamin, injeksi 250 Ug per mililiter, dinoproston atau PGE, subhistoria vagina 20 mg, Gemesport, pesari 1 mg atau melunakan uterus, supreston,
Injeksi 25, 50, dan 100 UG per miligram intramuskular atau intravena.